Sebelum wafat, Abu Nawas berpesan kepada anaknya, "Anakku, kalau nanti ayah meninggal, ayah minta tubuh ayah dibalut dengan kain kafan yang paling lusuh. Kalau bisa, yang sudah dekil, kumal, atau yang sudah robek-robek ya." Sang anak heran dengan pesan ayahnya yang aneh itu, tapi dia tidak berani bertanya. Kemudian Abu Nawas pun wafat. Jenazahnya dipakaikan kain kafan lusuh dan robek-robek sesuai dengan wasiatnya. Setelah Abu Nawas dimakamkan, semua keluarga dan masyarakat pun pulang. Saat pengantar yang paling terakhir sudah 7 langkah meninggalkan kuburannya, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk bertanya kepada Abu Nawas. Namun apa yang terjadi? Malaikat Mungkar dan Nakir terkejut dan berkata, "Oh, kita salah masuk nih. Ini orang lama rupanya." Seorang dukun sedang memandikan keris dengan bunga 7 rupa. Tiba-tiba datanglah Parto ke padepokan si dukun. Saat melihat si dukun sedang memandikan kerisnya, Parto berkata, "Wah, Mbah, itu pasti keris naga yang terkenal sakti itu ya, yang memberi kekuatan paranormal untuk Mbah." Tanpa menoleh, si dukun menjawab, "Ketahuilah, aku dapatkan keris ini dari puncak gunung Mahameru. Aku bertapa selama 40 hari. Dan di hari ke-41, aku bertemu ular besar. Aku tangkap ular itu." "Wah, hebat, Mbah. Jadi ular besar itu mengecil dan menjelma menjadi keris sakti ini ya, Mbah?" "Kamu kebanyakan nonton film horor. Ya nggak mungkin lah. Ular itu aku jual 200.000. Terus duitnya aku beli keris ini di Tokopedia 150.000. Masih ada sisa 50.000. Lumayan." Seorang bapak menelpon dokter pribadi keluarganya dengan cemas. "Dokter, anak laki-laki saya yang kuliah di Singapura rupanya positif COVID. Dia baru sampai di sini seminggu yang lalu." Dokter menjawab, "Oh iya, saya tahu. Kemarin malam saya sudah ke rumah bapak dan sudah memberinya obat. Yang penting dia harus dikarantina. Pisahkan dia dari semua orang yang ada di rumah." Ternyata si bapak tetap cemas. "Tapi dokter, dia mengaku sudah mencium pembantu di rumah kami." "Waduh, kalau begitu pembantu bapak juga harus dikarantina." "Iya dok, tapi beberapa hari yang lalu saya juga mencium pembantu itu." Dokter pun terkejut. Wah, 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 celaka. Ini gawat, Pak. Berarti Bapak juga sudah tertular COVID." "Iya, Dok. Dan saya juga mencium istri saya." "Nah, itu makanya saya bilang gawat. Karena kalau begitu saya juga sudah ketularan." Ada orang desa yang baru saja terpilih menjadi anggota DPR RI mendatangi seorang kiai di kampungnya. Dengan bangganya, dia bertanya kepada Pak Kiai, "Pak Kiai, hebat mana saya dengan kepala desa?" "Jelas hebat Bapak sebagai anggota DPR RI. Kalau dengan Bupati, Pak Kiai, masih hebat DPR RI lah. Kalau dengan Menteri, Pak Kiai, masih hebatan DPR RI. Menteri takut sama DPR RI." "Betul-betul Pak Kiai. Kalau dengan Presiden, masih hebat DPR RI. Presiden juga takut sama DPR RI." "Kalau dengan Nabi, bagaimana Pak Kiai?" Mendengar pertanyaan itu, Pak Kiai pun terdiam sejenak sambil berpikir. Lalu ia berkata, "Masih hebat DPR RI." "Hah, kok bisa?" Pak Kiai ada-ada saja. "Begini Pak, kalau Nabi masih takut sama Tuhan. Tapi kalau DPR RI sudah nggak takut lagi sama Tuhan. Sudah disumpah pakai Al-Quran. Juga masih pada bohong." Karena sudah 4 bulan bekerja, Soimah si pelayan seksi minta naik gaji ke majikannya. "Nyonya, saya mau minta naik gaji." Nyonya pun bertanya, "Kenapa saya harus naikkan gaji kamu?" Soimah menjawab, "Ada 3 alasan Nyonya. Pertama, saya membersihkan rumah lebih bersih dari Nyonya." "Oh ya? Siapa yang bilang?" "Tuan yang bilang Nyonya." "Terus?" "Kedua, saya memasak lebih enak dari Nyonya." Itu siapa yang bilang?" "Tuan juga Nyonya." "Oh, oke. Terus?" "Yang ketiga, saya lebih hot di ranjang daripada Nyonya." Nyonya pun kaget. "Apa? Itu Tuan juga yang bilang?" "Bukan Nyonya, tapi si Udin supir Nyonya yang bilang." Nyonya pun kaget dan berbisik, "Ya sudah, kamu minta gaji berapa?" Ada seorang pria Arab nakal. Mendengar akhir-akhir ini para pencopet semakin merajalela di bis-bis kota,
timbul ide kreatifnya untuk ngerjain para pencopet tersebut. Dia pun mulai keliling kota naik bis, sengaja supaya dicopet. Pria Arab ini sengaja memakai celana yang tidak punya kantong belakang. Terus kantong sampingnya sengaja ia bolongin. Dan khusus hari ini, ia juga sengaja tidak pakai celana dalam. Setelah sekitar 15 menit naik bis, seorang pencopet mendekati si pria Arab karena melihat ada barang yang menonjol di kantong samping celananya. Saat si pria Arab kelihatan lengah, si pencopet langsung memasukkan tangannya ke kantong samping. Anunya si pria Arab kepegang. Dengan santai sambil menoleh ke arah si pencopet, si Arab ngomong, "Ente lepas, aneh teriak." Karena takut diteriaki copet, terpaksalah si pencopet melakukan tugas baru sampai ke terminal yang jaraknya lumayan jauh. Suatu hari, waktu hujan deras, Pak Haji dan Pastur yang bersahabat akrab pergi bareng naik bis kota. Waktu naik ke bis, Pak Haji bilang, "Bismillah." Pasturnya nyeletuk, "Maaf Ji, ini bukan bismillah, tapi bis kota." Pak Haji pun ketawa. "Bisa aja lu Pastur." Pas dalam perjalanan, tiba-tiba ada petir menyambar keras banget. Pastur pun kaget dan refleks bilang, "Haleluya." Pak Haji pun langsung balas nyeletuk, "Maaf Pastur, itu bukan haleluya, tapi halilintar." Pastur pun jadi ngakak. Satu sama nih ya. Waktu udah nyampe di tujuan dan mau turun dari bis, ternyata di situ banjir. Pastur pun minta tolong sama Pak Haji. "Ji, tolong gendong gua dong. Lu enak pakai sendal. Nah gua susah nih pakai sepatu kalau basah." Pak Haji pun dengan ikhlas menggendong sahabatnya. Tapi Pastur itu ketawa-ketawa terus. "Kenapa lu ketawa?" tanya Pak Haji. "Soalnya baru kali ini ada pastor naik haji." Sepasang suami dan istri sedang berpantun. Dimulai oleh istrinya. "Burung pipit, buah kedondong. Pa, minta duit dong." Lalu sang suami pun membalas pantun tersebut. "Burung pipit, buah kedondong. Itunya papa, dijepit dulu dong." Disambut lagi oleh sang istri. "Burung pipit, buah kedondong. Udah dijepit, uangnya dong." Si suami bales lagi. "Burung pipit, buah kedondong. Jepit lagi dong." Dibales lagi sama istrinya. "Burung pipit, buah kedondong. Dasar pelit, ntar itunya dipotong." Dengan pedenya si suami bales lagi. "Burung pipit, buah kedondong. Kalau dipotong, ntar mama bengong." Dengan geram si istri ngebales. "Burung pipit, buah kedondong. Kalau dipotong, cari berondong dong." Seorang banci datang ke dokter. "Apa yang Anda keluhkan, Mas?" Mas? Dokter nggak lihat. Eka ini perempuan, dokter." "Wah, maaf ya, Mbak," ujar si dokter agak kaget dan bingung. "Jadi, keluhannya apa ya, Mbak?" "Dokter mau tahu aja atau mau tahu banget?" "Dua-duanya deh, Mbak." "Terus, kalau dokter tahu, gue harus bilang wow gitu." Dokter pun mulai kesal. "Mbak, mohon jangan bercanda ya." "Emang apa dok? Masalah buat lo." "Mbak, apa keluhan Anda? Tolong serius." "Cius dok, kepo ya." "Aduh Mbak, Anda ini betulan sakit atau tidak?" Kasih tahu nggak ya?" "Aduh, udah Mbak, pulang aja ya Mbak. Atau ke rumah sakit jiwa aja deh." "Waduh, woles dokter." "Nggak gitu juga koles." Soimah, pacarnya Udin, baru diterima bekerja di luar negeri sebagai TKW. Udin senang tapi khawatir karena dia sering baca berita pelecehan seksual terhadap TKW di luar negeri. Maka sebelum berangkat, Udin pun menasehati Soimah gimana caranya menghadapi pelecehan. "Soimah, ingat, kalau ada laki-laki yang melakukan pelecehan sama kamu dan menyentuh bagian atasmu, kamu harus bilang, 'Jangan.' Tapi kalau dia menyentuh bagian bawahmu, segera larang dia. Kamu harus bilang, 'Hentikan itu.'" 1 bulan kemudian, Soimah melakukan video call dari luar negeri dan memberitahu Udin bahwa seorang lelaki telah melakukan pelecehan terhadapnya. Udin marah sekali dan menanyakan apakah Soimah sudah menolak laki-laki itu sesuai nasihatnya. Dengan wajah nggak bersalah, Soimah pun menjawab, "Udah mas, laki-laki itu menyentuh bagian atas dan bawahku secara bersamaan. Terus aku bilang, 'Jangan hentikan itu.'" Udah semingguan ini, Parto, ayahnya Udin, mengeluh lemas. Karena itu Parto dibawa istrinya ke dokter.
Setelah diperiksa, dokter menjelaskan kondisi Parto secara khusus hanya pada istrinya saja. Bu, penyakit suami ibu cukup berat. Jika ibu ingin suami ibu tetap hidup, lakukan nasihat-nasihat yang saya berikan. Baik dokter, apa yang harus saya lakukan? Waktu pagi, buatkan sarapan yang enak. Perlakukan suami ibu dengan lembut. Untuk makan siang, buatkan menu yang lengkap gizinya. Malam harinya, sajikan makanan yang istimewa. Baik dokter, sebentar Bu, saya belum selesai. Dokter pun melanjutkan. Ibu harus jaga perasaannya. Jangan bebani suami ibu dengan pekerjaan rumah tangga. Jika ibu tidak melakukan semua itu, ibu akan kehilangan suami ibu. Dalam perjalanan pulang, Parto bertanya pada istrinya, apa kata dokter tentang penyakitku ini, Mah? Istrinya menjawab, kamu akan meninggal. Di Fakultas Kedokteran, seorang profesor sedang memberikan kuliah praktikum bedah mayat. Sang profesor berdiri di samping mayat yang terbaring telungkup di atas meja, dan sekitar 20 orang mahasiswa mengelilingi dia. Sang profesor berkata, dalam dunia kedokteran, kita harus selalu ingat dua hal penting. Pertama, kita tidak boleh merasa jijik. Setelah itu, sang profesor langsung mencolokkan jarinya ke anus mayat. Lalu dia menjilat jarinya seperti menjilat es krim. Ayo, sekarang giliran kalian mempraktekkannya. Sambil menahan jijik, semua mahasiswa pun terpaksa melakukan perintah sang profesor. Setelah semua mahasiswa bergilir melakukannya, sang profesor pun melanjutkan. Dan hal penting yang kedua adalah memperhatikan sesuatu dengan sangat cermat. Coba, berapa orang di antara kalian yang tadi memperhatikan bahwa saya mencolokkan jari telunjuk dan menjilat jari tengah? Parto dan istrinya lagi ngobrol tentang anak-anak mereka. Mak, anak kita yang paling tua, si Udin, kok nggak mirip ya dengan dua adiknya? Tanya Parto. Emang kenapa mas? Tanya istrinya balik. Enggak, aku cuma heran kok bisa beda gitu ya. Si Udin hitam dan jelek lagi. Nggak mirip sama adik-adiknya yang putih dan ganteng-ganteng. Sebenarnya hati Parto sudah lama curiga pada istrinya. Dan malam ini ia sudah bertekad untuk mencari kebenaran. Mak, apa jangan-jangan bapaknya Udin beda? Apa benar begitu? Tanya Parto mulai emosi. Istrinya pun menunduk ketakutan. Coba kamu jujur, apa benar bapaknya beda dengan dua adiknya, ha? Akhirnya si istri menjawab kecurigaan Parto selama ini. Iya mas, memang beda. Parto menarik nafas panjang dan berusaha menahan marah. Jadi siapa bapak si Udin, ha? Istrinya menjawab, bapaknya ya kamu mas. Kalau adiknya yang bukan. Coba ngaca mas. Saat pelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas, Bu Guru mengajarkan tentang akronim atau singkatan. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang akronim atau singkatan dari kota-kota di Indonesia. Contohnya, Jakarta Utara menjadi Jakut. Mengerti? Murid-murid pun menjawab kompak. Mengerti, Bu Guru? Bagus. Coba kamu, Eko, sebutkan akronim Sumatera Utara. Sumut, Bu Guru. Wah, pinter kamu, Eko. Berikutnya, Ningsih, apa akronim dari Jawa Barat? Jabar, Bu Guru. Weleh, makin pinter kamu, Ningsih. Coba kamu, Agus, apa akronim dari Jakarta Selatan? Jaksel, Bu Guru. Pinter kamu, Agus. Selanjutnya, Udin, sebutkan akronim dari Jember Utara. Udin gelagapan. Diingat-ingatnya semua jawaban teman-temannya. Dalam hati, Udin berkata, akronim dari Jember Utara. Kalau disebut nanti Bu Guru marah. Maaf Bu Guru, bukannya saya nggak tahu, tapi malu saya ngomongnya. Di sebuah kafe, 3 orang suami yang saling bersahabat sedang ngobrol membahas istri-istri mereka. Terus suami pertama cerita, aku heran, istriku kok tingkahnya aneh-aneh. Masa dia bilang mau beli DVD player, padahal TV aja kami nggak punya. Suami kedua terus bilang, istriku lebih aneh lagi. Maksa-maksa minta beli tabung gas, padahal kompor di rumah kami masih kompor minyak. Dan suami ketiga pun cerita, wah, istriku yang paling aneh banget. Dia bilang mau tugas keluar kota, terus dia bawa 10 kondom. Bayangin bro, 10 kondom. Dia nggak mikir apa ya? Mau dipasang di mana tuh kondom? Dia kan perempuan.